Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Sarah Simanjunta dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 dengan grup D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas spiritual saya dengan judul 9 Jalan Kudus menurut Gary Thomas. Disebut sebagai kaum pemerhati, ini cukup banyak di antara kalangan kita yang menghidupi spiritualitas. Ini adalah orang-orang yang secara sederhana mereka ini mengasihi Allah melalui mengasihi sesama manusia. Bila tadi kaum aktivitas itu disebut sebagai panduan karakter antara kasih dan keberanian hati, ini adalah sisi sayap yang lain, yaitu panduan antara kelembutan dan melayani Tuhan dan melayani sesama saudara. Mereka adalah orang-orang yang kerap kali melihat Kristus di dalam diri orang miskin dan orang lemah. Dan iman mereka juga semakin kuat ketika mereka berinteraksi dan orang-orang membantu mereka membantu orang-orang yang berusaha tersebut mungkin akan menganggap bahwa kaum kompetitif dan kaum antusias yang nanti akan kita pelajari bersama-sama ke depan ini. Memang pemerhati aktivitas kepedulian itu justru memberi energi spiritualitas yang baru. Jadi mereka dengan membantu dan memperhatikan orang lain, mereka justru semakin bersemangat dan tipe spiritualitas mereka itu akan semakin terasa kokoh. Pemerhati yang sering kita kenal, saudara-saudara dalam kehidupan modern, adalah kita tahu bahwa dia pada waktu itu sangat terpukul dan terenyuh. Kita dapat melihat kemiskinan hingga pada suatu ketika dia kemudian mengatakan, saya harus keluar dari piara dan menolong orang miskin dan hidup di tengah-tengah mereka. Allah ini telah mati bagi saya dan Anda dan tidak penderita, dan bagi penderita kusta juga, bagi orang-orang yang kelaparan. Dan tidak cukup mengatakan kita ini mengasihi Allah tanpa terlebih dahulu kita mengasihi sesama juga. Bagi Bunda Teresa juga salah satu paling mendalam untuk mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama. Itu hal yang paling mudah bagi dia, dan kita juga menemukan di dalam Alkitab ada orang-orang yang menghidupi tipe spiritualitas atau memperhatikan salah satunya adalah Mordekai. Mordekai ini yang membesarkan Ester. Dan ketika Ester itu menjadi yatim piatu, Mordekai ini kemudian mengangkat sebagai anaknya. Bahkan dia juga mengasuh dan memperhatikan keadaannya setiap waktu di dalam perkembangannya. Dalam pasal yang selanjutnya, Mordekai ini juga melihat dia melindungi raja, memperhatikan bangsanya dan kaum miskin. Melalui kepeduliannya, ini adalah salah satu contoh dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru jelas sekali juga menemukan satu tokoh yang begitu kuat, yaitu saudara Kristus, Yesus Kristus, yaitu diri sendiri. Yesus ini adalah contoh yang paling leluhur dari tipe spiritualitas pemerhati ini, dan bahkan yang mengatakan dia adalah contoh yang jelas, secara jelas-jelas Yesus ini memberikan satu contoh kepedulian dan perhatiannya kepada orang sakit dan orang yang berduka. Kemudian juga ada kerasukan setan, kelaparan, dan asingnya perempuan Samaria. Kaum pemerhati melayani Allah dan melayani sesama. Mereka kerap kali mengakui Yesus Kristus, melihat Yesus Kristus dalam diri orang miskin dan kekurangan. Iman mereka dikuatkan melalui interaksi dengan orang lain. Ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan. Yang pertama, mencari aktivitas yang mempedulikan sesama. Yang kedua, membesuk orang yang sakit. Yang ketiga, terlibat dalam gerakan pemerhati pada anak jalanan. Hal utama dari tipe ini adalah mengasihi Allah dengan sesama manusia. Kaum pemerhati memperlihatkan aksi kepedulian yang bukanlah suatu tugas yang berat, melainkan suatu ibadah, memahami keadaan orang yang dalam situasi yang sulit. Lebih penting daripada harus memikirkan diri sendiri. Ini bukan hanya soal kenikmatan, tetapi apapun yang kebahagiaan menjadi orientasi iman adalah tipe ini keluar dari diri sendiri. Selain itu, mengasihi orang lain adalah bagian dari mengasihi Allah sendiri. Yohanes mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal, yaitu karena kita mengasihi saudara kita seiman. Di dalam Yohanes 3:14 dikatakan,
Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dengan demikian refleksi ini adalah tipe sungguhan seorang mengasihi Allah jika tidak mengasihi sesama adalah buah tuntunan aksi guna memperlihatkan kasih kepada Allah. Tantangan bagi kaum pemerhati bersifat menghakimi, karena kepedulian mereka bukanlah lisensi untuk menghakimi orang lain yang melayani Allah secara benar. Di suatu sisi benar, orang Kristen dipanggil untuk memperdulikan orang lain, namun dengan berbagai cara untuk memenuhi kewajiban ini tergantung pribadi masing-masing. Sehingga kaum ini boleh menghakimi kesalihan ibadah orang lain. Kemudian, membantu orang lain dan keluar dari diri sendiri tentu sesuatu yang baik. Namun jangan sampai kita tidak mempedulikan diri sendiri termasuk keluarga dan sanak saudara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai 9 jalan kudus menurut diri Thomas. Jika ada salah perkataan, saya ucapkan maaf dan terima kasih. Shalom.